Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dari Prodi PAI 3A Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kronologis peristiwa bersejarah Kerajaan Turki Utsmani, mulai dari masa pendirian, masa kejayaan, hingga masa runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu letak negara Turki. Jadi di mana sih letak negara Turki itu? Negara dengan 1000 sejarahnya. Jadi, negara Turki ini terletak di antara dua benua, yaitu Eropa Satu Utara dan Asia di selatan. Wilayahnya berbatasan dengan Yunani dan Bulgaria di barat dan utara, Azerbaijan di timur laut, Suriah dan Irak di selatan, serta Iran di tenggara. Sebagai negara bekas jantung tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, maka keterikatan Turki terhadap Islam berlangsung sangat kuat. Sebab mereka adalah bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya. Ini berarti bahwa perkembangan Islam di Turki dalam perspektif sejarah sangat menarik untuk diuraikan dan dikaji lebih lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, untuk slide yang kedua, kita udah mulai masuk ke Kerajaan Ottoman. Jadi itu in frame itu adalah logo Kerajaan Ottoman. Jadi mula-mulanya asal mula Kerajaan Ottoman tuh begini. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada periode klasik telah dihancurkan oleh tentara Mongol dan mengakibatkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Runtuhnya kekhalifahan ini mengakibatkan kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil, yang satu dengan lainnya saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam dihancurkan oleh tentara-tentara Mongol. Kejam banget kan? Kondisi politik tersebut terus berlangsung hingga muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Yang diantaranya adalah Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Untuk slide berikutnya, di sini ada fotonya Utsman Hazi atau bapak dari dinasti Utsmaniyah. Utsman I atau Utsman Hazi adalah bapak dari dinasti Utsmaniyah dan merupakan pendiri atau pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah, yang pada saat kepemimpinannya masih berupa kadipaten kecil. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai bey atau adipati di bawah Kesultanan Seljuk. Saat Kesultanan Seljuk mengalami gonjang-ganjing, Osman memerdekakan diri dari pemerintah kadipaten yang baru berdaulat. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1323 atau 1324. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negara tersebut dieja menjadi Utsmani atau Utsmaniyah dalam bahasa Arab dan Indonesia, dan menjadi Ottoman dalam ejaan Barat. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Hal ini terbagi beberapa sejarah perkembangan Turki Utsmani, yaitu ada 5 periode. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402, yang dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Untuk periode yang ketiga, pada tahun 1566 sampai 1699, periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun, kemunduran negara terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Ketika Utsman sebagai pemimpin kerajaan Turki, dan sesaat setelah dia mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman, pada tahun 1300 Masehi, dia memulai mengembangkan wilayah Islam. Perluasan wilayah atau ekspansi para Sultan Utsmani menjadi sebuah model. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Untuk mendukung hal itu, Orhan membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisyariya. Pasukan Inkisyariya adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Pada masa Orhan I, kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Azmir atau Asia Kecil, dan tahun 1327
Tawashani 1330, Uskandar 1338, Ankara 1354, dan Gallipoli 1356. Daerah-daerah ini adalah bagian dunia Eropa yang pertama kali dapat dikuasai kerajaan Utsmani. Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Murad I. Pada masa ini berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel atau sekarang bernama Edirne, Turki, Macedonia, Sofia atau ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah Yunani. Melihat kemenangan yang diraih oleh Murad I, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur menjadi murka. Mereka lalu menyusun kekuatan yang terdiri dari atas Hongaria, Bulgaria, Serbia, dan Wallachia atau Rumania untuk menggempur dinasti Utsmani. Meskipun Murad I tewas dalam pertempuran tersebut, kemenangan tetap di pihak dinasti Utsmani. Wah, hebat kan? Ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bayazid I. Sultan Bayazid yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi mendapat gelar Yildirim atau Yildirim yang berarti kilat, karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Perluasan wilayah terus berlanjut dan dapat menguasai Salosia dan Morea. Bayazid I juga memperoleh kemenangan dan perang salib di Nikapolis 1394. Ketika Sultan Bayazid sedang memusatkan perhatiannya untuk menghadapi musuh-musuhnya di Eropa, ia ditantang oleh musuh sesama Muslim yang datang dari Timur Leng, seorang raja keturunan bangsa Mongol yang telah memeluk Islam dan berpusat di Samarkand. Timur Leng mendapat dukungan dari negeri-negeri di Asia Kecil yang tak mau tunduk kepada Bayazid. Akhirnya terjadi pertempuran hebat di Ankara tahun 1402 Masehi. Bayazid dengan kedua putranya, Musa dan Ertugrul, dikalahkan dan ditawan oleh Timur Leng tahun 1402. Kekalahan ini membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Penguasa-penguasa di Asia Kecil melepaskan diri dari pemerintahan Utsmani. Wilayah Serbia dan Bulgaria memproklamirkan kemerdekaannya. Puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkannya adalah Konstantinopel atau kota kerajaan Romawi Timur yang ditaklukkan pada tahun 1453. Setelah ditaklukkan, kota tersebut diubah namanya menjadi Istanbul atau Tahta Islam. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani memudahkan tentara Utsmani menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Albania, dan Hongaria. Sultan Muhammad meninggal pada tahun 1481 Masehi dan digantikan oleh putranya Bayezid II. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Bayezid II lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada penaklukan wilayah dan perang. Hal ini menimbulkan perselisihan yang panjang dan pada akhirnya Sultan Bayezid II mengundurkan diri dari kursi kesultanan pada tahun 1512. Ia digantikan oleh putranya, Salim I. Pada masa Sultan Salim I, pemerintahan Utsmani bertambah luas hingga menembus Afrika Utara. Syria dapat ditaklukkan, dan Mesir yang diperintah oleh kaum Mamalik ditundukkan pada tahun 1517 Masehi. Sejak masa ini, para Sultan Utsmani menyandang gelar Khalifah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam, dan antara lain, yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang berkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Pada awal abad ke-19, para sultan tidak mampu mengontrol wilayah kekuasaannya. Melemahnya militer Turki Utsmani berakibat munculnya pemberontakan-pemberontakan di beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Beberapa wilayah berangsur-angsur mulai memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan yang otonom. Di Mesir, kelemahan kerajaan Turki Utsmani membuat Mamalik bangkit kembali, di bawah kepemimpinan Ali Bey. Pada tahun 1770 Masehi, Mamalik kembali berkuasa di Mesir sampai datang Napoleon Bonaparte dari Prancis pada tahun 1798 Masehi. Demikian pula pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Lebanon dan Syria, sehingga kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Bukan saja wilayah-wilayah yang tidak beragama Islam, tetapi juga di wilayah yang berpenduduk Muslim,
Demikian seterusnya sampai Turki memasuki masa reformasi, masa modern, era kontemporer, di mana Turki mulai lagi bangkit dengan sistem pemerintahan yang baru, yakni sistem demokrasi dalam bentuk negara Republik Turki. Kelahiran Republik Turki yang diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 yang ditandai dengan beralihnya Turki ke masa reformasi. Keputusan Mustafa Kemal untuk membentuk Turki sebagai sebuah negara sekuler modern didasarkan kepada kekecewaannya yang sangat mendalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya. Akhirnya, pada 3 Maret 1924 ia membubarkan institusi yang telah ada sejak masa lalu. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pada pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, sejarah panjang bangsa Turki diwarnai dengan berbagai catatan peristiwa penting, dari masa kekhalifahan Utsmani sampai menjadi negara modern. Bahwa Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki atau Republic of Turkey adalah sebuah negara sekuler yang berawal dari warisan kerajaan Turki Utsmani. Negara ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami babakan perkembangan sejarah dan 5 periode. Dan dalam periode terakhir inilah disebut periode era kontemporer di mana Turki menjadi negara republik. Dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Turki Utsmani, negara dengan 1000 kerajaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.